Terus ada satu orang komentar, oh nggak apa-apa. Kenapa? Sebab kalau gue lagi fine dining, sambil fine dining gue udah mikir, abis ini beli burger di mana ya sebelum Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Hai. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi di Random Jumat. Kita masih Setiap kali kita ganti season pada deg-degan, ayah keneh mall ya atau bubar. Kita juga deg-degan sebenarnya. Kita juga deg-degan. Nggak jelas ayah keneh nggak, tapi ternyata masih ada ya dengan season baru. Dengan season baru ini udah season keberapa? Sampai kita udah nggak ngitungin lagi. Iya season betul. Keberapa. Ini kita menyewa karena seasonnya baru, kita mau mencoba sesuatu yang baru ya, penonton ya. Jadi kita menyewa 2 orang tripod. 2 orang tripod. Ya, Oke. Jadi Random Jumat kita mulainya mungkin kalau yang baru nonton ya, kita tuh mulainya di podcast. Terus lama di podcast saja, terus kita mulai mencoba podcast dan YouTube. Tapi ketanagaan gitu. Iya betul. Nggak kepegang. Akhirnya kita fokus di YouTube dulu. Nah, insya Allah di season ini kita akan kembali ke podcast. Iya, juga, jadi ya. ada di podcast suaranya dan ada di YouTube. Ya, kita masih syutingnya di stadion seperti biasa. Jadi kalau ada suara-suara motor, sepeda, sepeda ada suaranya? Ada. Kan biasanya sepedaan mah sambil ngobrol. Yang bikin macet jalan teh. Iya. Nah, itu nanti kalau terdengar ya maklum sajalah gitu ya. Ya, kita akan membuka season ini dengan sebuah berita bagus. Iya. Saya alhamdulillah sudah vaksinasi COVID 2 kali. Saya baru 1 kali. Nah, tapi Harnas sudah vaksin juga meskipun baru 1 kali. Iya. Pakai vaksin apa? Saya pakai vaksin ini apa namanya di BSD sini banyak Van, Astra. Tapi AstraZeneca. Bukan, saya cari yang bukan Astra 2000 ya. Saya ke Plaza Toyota kok nggak ada Pak AstraZeneca katanya. Loh bukannya ini Astra. Iya, gue pakai AstraZeneca. Gue pakai Sinovac karena gue angkatan pertama, angkatan awal. Iya, karena sebagai tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar dapat batch awal lah gitu ya dari vaksinasi, dapatnya masih Sinovac yang dulu tuh sempat diragukan, tapi ternyata makin kesini beritanya makin bagus ya Sinovac. Betul. Ternyata efektif untuk ini, efektif untuk itu. Terakhir gue baca itu kan kita 2 kali ya vaksin katanya, dan dengan 2 kali itu kan perlindungannya sekian puluh % gitu ya, sudah tinggi, cukup tinggi. Ternyata kalau diulang sekali lagi, ya kata setelah 6 bulan, kemarin gue baca setelah 6 bulan itu efeknya luar biasa tinggi gitu. Jadi ya mungkin ya sekarang mah kita sama-sama 2 kali dulu lah semua gitu. Nanti kalau ternyata dianggap baik, mungkin tahun depan ngulang sendiri lah. Oh, yang Sinovac ya? Ya, Sinovac. Nah, kalau AstraZeneca juga yang orang rame kan efek sampingnya katanya. Iya, nah gitu. lu gimana efek sampingnya, Van? Efek sampingnya gue apa ya? Efek samping hampir nggak ada sih. Gue paling kayaknya gue pernah cerita ya di Random Jumat habis divaksin tuh. Yang pertama pegel di sini nih, di leher belakang, kan suntiknya di kiri sini. Itu pegel di leher belakang sini, di pundak ya, di pundak tuh pegel gitu. 2 hari lah kira-kira, jadi hari itu sama besoknya gitu. Jadi kan gue suntiknya pagi-pagi sekali jam 8 gitu, terus sore jam 3-an tuh udah mulai pegel-pegel gitu, sampai besoknya gitu. Sampai besoknya tapi nggak sampai minum obat pereda nyeri gitu, nggak sampai gitu, ya udah aja kesananya mah udah lancar. Nah yang pas yang kedua itu kan sama ya pagi-pagi, dan itu bulan puasa gitu. Dan karena semua dosen, gua kan kampusnya di Tangerang, jadi semua dosen di Tangerang Raya ini semua vaksinasinya dibawa ke Dinkes di Tangerang, di Serang. Di provinsi. Jadi kan Serang itu kalau buat orang Bandung itu Soreang lah, jauh maksudnya. Jauh gitu. Jadi kan berarti harus pagi-pagi ya berangkatnya. Habis sahur tuh nggak biasanya kan sempat tidur lagi, ini nggak tidur lagi terus langsung siap-siap langsung jalan gitu. Nah pulangnya itu rada ngeleyeng nih. Pulangnya rada ngeleyeng, terus nyampe rumah kan langsung meeting, kerja, kelas segala macam, ngajar.
jam-jam 1 jam 2 tuh badan nggak enak. Cuma gue nggak tahu itu tuh karena vaksinnya atau karena puasa. Karena biasanya tidur dulu jadi nggak tidur kan ngeliat pas nyetir pulang gitu. Terus jam 1 jam 2 mah nggak vaksin juga emang biasanya jam segitu. Lagi jam-jam kritis gitu. Jadi gue nggak tahu, tapi emang di vaksin yang kedua itu gue minum pereda nyeri akhirnya. Karena kan takut besoknya nggak bisa puasa lagi atau takutnya nggak enak puasanya, jadi ya udah begitu selesai buka puasa malamnya gue minum obat lah gitu untuk mengurangi ya, minum paracetamol. Besoknya masih rada goyang sedikit gitu, tapi terus ya praktis 2 hari lah rata-rata habis dari vaksin. Cuman yang emang kerasa banget itu pas yang kedua, yaitu apakah karena vaksinnya, apakah karena kondisi fisik gitu yang kan lagi seminggu puasa itu tuh, jadi masih adaptasi ya? Gitu. Jadi ya hampir nggak ada yang kritikal lah gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Lu gimana? Kalau gua kan gua tuh pakai AstraZeneca itu ya. Dan kalau misalnya orang yang Dr. Anthony Fauci, itu yang paling sering gue dengerin selama COVID ini, kalau nggak Profesor Hera Sudoyo, Dr. Anthony Fauci itu ya. Soalnya gue tiga sama satu lagi Profesor Wiku. Ya, Profesor Wiku juga sama. Kalau Profesor Wiku YouTube, Anthony Fauci di NPR atau di website. Kalau Bu Hera yang bisa di WhatsApp. Bu, ini gimana Bu? Dia ngejawab kalau dia. Nah, kan menurut dia mah semua vaksin diambil aja gitu, ya kan. Waktu dapat giliran, gue ini kan alergi ya, gue alergi anti sakit. Jadi gue nggak bisa makan alergi anti sakit. Kayak apa ya, misalnya paracetamol itu gue cuma bisa makan setengah tablet, nggak bisa full satu. Kalau full satu alergi. Terus pokoknya semua obat pereda sakit lah. Yang gue nggak bisa alergi, dan alerginya cukup parah, bisa sesak napas gitu, aspirin gitu gue nggak bisa. Jadi gue agak ragu-ragu nih pertama kali ya, makanya gue juga ngerti kalau teman-teman misalnya aduh gimana nih ya gitu. Tapi kan menurut Dr. Anthony Fauci katanya pokoknya ambil aja, nggak usah pilih-pilih, vaksin mah sama aja, dia bilang gitu. Mengenai dampak plus minusnya, kalau lu ragu-ragu lu ke dokter aja. Misalnya, dok saya mau divaksin nih sama AstraZeneca, menurut dokter gimana ya? Nanti dia kan akan ngecek gitu ya. Tapi pas gue baca yang harus hati-hati teh, gue nggak ada resiko itu gitu. Jadi yang artritis berat atau apa kan gue mah nggak artritis. Tekanan darah tinggi atau pernah ada resiko riwayat jantung dan sebagainya. Jadi gue mah nggak ada gitu. Ya udah vaksin aja gitu ya. Nah setelah divaksin karena gue nggak bisa makan anti sakit, gue udah Rabu gue divaksin, Kamis semua appointment gue cancel. Jadi gue di rumah tuh Kamis. Siap-siap. Iya, karena mau istirahat. Kalau orang yang nggak bisa makan paracetamol, obat demam yang paling manjur adalah tidur. Harus tidur, nggak bisa sambil kerja gitu, nggak bisa. Udah pokoknya tidur. Itu yang ngasih tahu dokter dulu, karena gue gara-gara demam sedikit, gue makan paracetamol, alergi, masuk rumah sakit, ICU, nggak bisa napas. Terus pas waktu keluar dokternya bilang, Pak lain kali kalau Bapak sakit kepala tidur. Jangan makan obat katanya. Demam-demam paling dikompres, tapi meeting sambil ada kompresan mah. Akhirnya gue cancel semua appointment, dan kayaknya mah harus kenyang, Van. Itu mah kesimpulan gue, nggak tahu apa karena gue seneng makan-makannya aja gitu ya. Nah pas waktu divaksin itu sebelumnya gue makan dulu, pastikan kenyang gitu ya. Terus abis vaksin tuh lapar lagi, Van. Jadi kan gue vaksinnya di mall ya. Sebelum pulang, gue bilang sama si istri gue, ayo kita makan dulu, kayaknya lapar. Oh iya lapar, habis tuh seporsi. Terus sampai rumah, makan lagi. Jadi hari itu makannya banyak bisa. Katanya itu salah satu, ada beberapa teman lah ya, kan gue mah ramean gitu ya vaksinnya. Jadi suka saling sharing lah gitu. Gimana rasanya Pak? Itu bukan keluhan ya, tapi respon bilang bahwa habis divaksin lapar itu banyak gitu yang mengklaim itu terjadi gitu. Wah lapar gitu, jadi lapar. Ya itu gue bilang. yang kedua gue nggak bisa confirm karena gue lagi bulan puasa, emang lapar gitu kan. Tapi yang pertama itu gue ingetnya pulang vaksin itu gue mampir McD memang. McD Serang, karena kan kalau mau balik ke jalan tol itu kan harus muter, dan muternya itu di depan McD gitu. Jadi ya gue
daripada cuma sekedar muter kan, ya gue say hi lah gitu. sama Semalam gue dengerin lucu, Van. Jadi ada satu restoran 3 Michelin star di New York berubah jadi full plant based. Tadinya dia nyediain daging, jadi enggak. Terus ada satu orang komentar, oh nggak apa-apa. Kenapa? Sebab kalau gua lagi fine dining, sambil fine dining gua udah mikir, abis ini beli burger di mana ya sebelum gua. Bener bisa. Jadi kalau kita abis ini beli nasi goreng di mana? Kayaknya lapar. Pulang fine dining biasanya emang mampir nasi goreng. Mampir nasi goreng. Gua kalau pulang vaksin mampir McD. Mampir McD. Kenapa gua mampir McD? Karena gua vaksinnya pagi, di depan tempat gua vaksin itu sebetulnya ada sop ikan tak-takan. Kenapa lu nggak vaksin? Tapi belum buka. Karena jam 8 enak pagi. Itu tak-takan itu enak, teman-teman. Tak-takan itu enak. Gua setengah 8 vaksinnya. Jam 8 vaksinnya. Setengah 8 udah nyampe lokasi. Jam 8 dan itu kan besar-besaran ya. Jadi bagus lah menurut gue ya, flow-nya bagus, pengaturan jarak dan lain-lainnya bagus. Setengah 9 itu udah selesai gue. Setengah 9 udah selesai. Nunggu observasi itu 15 menit kan. Jadi jam 9 kurang 10 itu gue udah di mobil jalan pulang. Begitu gue keluar dari area wilayah Pemprov Banten itu, ya belum buka itu sih sop ikan. Ya terus bukan cuma sop ikan itu yang belum buka. Semua yang lain belum buka kecuali McD. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Mungkin lu besokannya ada impact karena Taman Tak-Takan belum buka, Van. Kalau habis itu lu makan sup ikan, gua rasa beres. Nah, yang vaksin kedua kan ya meskipun McD-nya buka, guanya nggak bisa mampir. Iya, betul. Karena puasa ya. Oh ya, dan bulan puasa di wilayah Serang kan kita tahu kemarin beritanya katanya semua restoran disuruh tutup sampai jam 2 siang itu. Paling cepat buka jam 2, jam 3 siang. Jadi ya kayaknya McD-nya juga tutup gitu. Jadi ya sudahlah. Tapi ya emang nah karena makan itu besokannya, karena gua tahu gua nggak bisa makan obat. Besokannya selama di rumah istirahat tidur, gue memang agak meriang tuh, nggak sampai demam sih, tapi kayak apa ya, kayak nggak enak badan aja gitu. Tapi kalau gue mah persis jam 5 sore, jadi jam 5 sore kan vaksin gue jam 4 sore selesai. Berarti 24 jam lah ya? 24 jam sesudahnya, tahu-tahu seger aja selesai gitu. Seger aja selesai. Jadi nggak ada ini apa? Kalau untuk vaksinasinya sendiri, gue ikut jalur UMKM. Emang lu ada? Ada, bisnis gua kan nggak MKM kan? MKM. Bisnis lu kayaknya BRB ya, besar dan rada besar gitu. masih masuk UMKM. Masih ada. Jadi kebetulan daerah Jakarta Barat, gua ikut jalur itu gitu. Jadi kan di Mall Taman Anggrek tuh, lumayan ya, maksudnya gue juga ininya flow-nya bagus ya. Semuanya jelas gitu kan, ngantrinya juga jelas. Terus sebelumnya ada screening kesehatan dulu. Karena AstraZeneca, jadi ditanya apa dari riwayat penyakit stroke atau apa itu kan, gue kebetulan nggak ada, jadi ya udah begitu masuk langsung divaksin gitu. Ya. Katanya ada vaksin baru Johnson & Johnson itu ya, itu 1 kali suntik dan tidak pedih di mata katanya. Masih inget itu gue iklannya. Di mana dia bikin sampo kok bisa bikin vaksin? Dia 1 kali suntik katanya itu ya. 1 kali suntik. Makanya iya. di Amerika tuh ada paket wisata vaksin ya. Jadi orang ke Amerika, karena di Amerika katanya sudah cukup banyak ya, sudah di atas 70% paling tidak yang divaksin. Jadi sekarang siapapun yang datang ke Amerika mau vaksin dikasih gratis. Gitu. Iya, Jadi dan karena cuma 1 kali suntik, jadi ya di sananya nggak usah lama-lama gitu. Jadi orang datang ke Amerika, dan banyaknya itu dari Amerika Latin, dari Brazil, Argentina, Meksiko gitu. Mereka wisata, datang pagi, vaksin, sore pulang. Sore gitu. pulang, Udah nggak balik lagi karena cuma 1 kali suntik gitu. Tapi emang ini sih, memang kuncinya, artinya kan di Amerika yang sudah vaksin, sudah boleh buka masker. Tapi itu di Amerika, karena sebagian besar dia sudah divaksin. Betul. Gitu. Jadi yang di Indonesia nanti dulu, tunggu sama kita presentasinya sama baru buka. Kita itu ada berapa persen ya? Sekarang kalau nggak salah itu baru sekitar 11-12 jutaan yang sudah vaksin 2 kali. Iya, betul. Ya, lebih besar untuk yang sudah 1 kali. Tapi vaksinnya mah, kalau gua nggak salah itu cukup untuk 85 dosis, berarti 40 jutaan orang gitu ya. Itu
sudah secure lah gitu ya untuk 40 Iya, juta dan orang. Indonesia itu sebetulnya nggak kayak Amerika. Kalau Amerika kan satu gede gitu kan. Ya, Kalau Indonesia kan kepulauan. Ya. Artinya kalau lu Jakarta bisa 30% aja, Ya, itu udah bagus, signifikan. itu udah aman. Di kabupaten-kabupaten yang lain yang jauh-jauh kan bisa nunggu gitu. Iya. Konsentrasi masanya. Konsentrasi juga. masanya betul, konsentrasi masanya Iya. kebanyakan di mana, resiko paling tinggi juga di mana kan. Kalau di situ udah divaksin duluan, ya temen gue bilang kemarin ngobrol sama orang Itali kebetulan baru kenal gitu ya. Terus dia nanya, di Indonesia yang sudah divaksin udah banyak belum? 10 juta. Ah, emang penduduk lu berapa? 270 juta. Oh, buset katanya. Di beberapa negara Eropa itu sudah 2 negara. Iya, lebih kali. Ya, jadi Dan gue cuman mau ngingetin aja kalau orang bilang Australia, salah satu partner ngobrolnya dari New Zealand. Oh, New Zealand nggak ada loh. Oh iya, Australia juga kasusnya sedikit kan karena berhasil lockdown. Iya, tapi Australia itu penduduknya 25 juta. Kang Emil lebih banyak warganya daripada warganya seluruh penduduk Australia. Jadi wajar kalau Kang Emil liur. Iya sih. Yang sempet jadi isu itu kan itu orang nggak mau divaksin karena di beberapa tempat itu ini lansia kan yang difokuskan pertama lansia. Katanya lansianya juga tidak tercapai target atau kurang cepat mencapai targetnya karena banyak yang takut efek samping. Iya. Gitu. Nah itu diperparah dengan cerita katanya gitu. Katanya gini, katanya Nah gitu. itu Van, ini gue ada sedikit joke lah ya, joke ilmiah lah. Kenapa semua penyakit itu yang divaksin anak-anak, Van? Kecuali COVID ini karena baru kan. Iya. Nanti yang divaksin anak-anak. Kenapa? Anak-anak teh nggak ribut, bener nggak lu? Kalau disuntik demam, demam. Ah nggak apa-apa, itu berarti vaksinnya bekerja. Orang dewasa disuruh demam, gila gimana ini teh nanti. Makanya anak-anak aja lah. Jadi orang dewasa ini banyak itu, banyak bacot ini bahasa. Yang inilah, yang itulah gitu. Kalau buat anak-anak mah udah biasa kan. Iya. Dari umur 1 sampai 1 tahun itu hampir setiap bulan vaksin macam-macam. Iya. Ya ada yang dia demam, ada yang dia meriang, ada yang macam-macam efeknya. Tapi dia diem-diem aja. Coba orang dewasa dalam setahun suruh sebulan sekali divaksin. Iya, gue vaksin flu aja yang katanya harusnya sebagai orang Indonesia kita rutin vaksin flu setahun sekali gitu. Iya. Males ya. Iya, gue juga nggak pernah vaksin flu. Terus terang aja gue. Iya. Gue terakhir vaksin sebelum COVID ini itu vaksin meningitis waktu mau umroh. Oh, gua vaksin Udah apa lama ya? pisan gitu. Jadi memang bener orang dewasa tuh rada itu aja vaksin meningitis ya. Banyak yang, padahal kan wajib ya dari pemerintah Arab Saudinya diminta gitu, terus dari pemerintah Indonesia juga mewajibkan kalau mau umroh lo harus vaksin itu dan harus menunjukkan bukti vaksin. Iya. Itu ada aja yang nawar gitu, bisa nggak saya dicap aja gitu tapi nggak usah disuntik. Biasa itu. Saya bayar mah bayar tapi dicap tapi nggak usah disuntikin obatnya. Logika gitu. orang Indonesia begitu. Ya, bener, masih ada yang nawar gitu. Di batch gua vaksin itu kan rame-rame gitu, ada gitu yang nawar. Segitu rewelnya gitu orang. Padahal meningitis itu dulu kan ya hampir nggak ada isu efek samping lah gitu. Iya, betul. Hampir nggak ada efek samping. Ya, Betul. isu efek samping itu hampir nggak muncul lah gitu. Cuma orang tetap aja nggak mau gitu. Iya, tapi kan idenya itu bahwa dia akan memberikan kita kekebalan tubuh kan. Jadi yang disuntik teh orang sehat gitu, bukan orang sakit. orang sakit. Sama seperti dulu kita pernah ngobrolin kan. Kalau mau nggak kemalingan pasang alarm. Yang dipasangin alarm tuh ya rumah yang belum kemalingan ya kan. Supaya kalau ada maling masuk paling nggak alarm nyala, ketahuan, aman Cepet gitu. ditanganin. Cepet ditanganin, betul. Dan pasang alarm itu bukan berarti tidak akan kemalingan. Iya, bukan berarti tidak akan kemalingan. Mungkin memang malingnya masuk bisa aja gitu. Cuman kan Tapi udah ada ketangkep alarm, malingnya. ketangkep gitu. Nggak sempet kabur gitu kan. Jadi ya logikanya gitulah. Dan kalau menurut gua mah kuncinya ya ketahanan tubuh aja. Jadi pastikan pada saat divaksin itu kenyang, hidup bahagia, tidak ada masalah. Sama kayak mau ngeragi tape. Kalau kamu ngeragi tape banyak pikiran kan gagal. Nggak jadi, Iya. ya. Ini Ini sama mau- juga. mau ngeragi badan. Iya, mau ngeragi badan. Sama aja. Jadi pastikan nggak ada masalah, semuanya tenang-tenang Iya, saja iya, gitu kan. Iya, dan kita ya mesti sadar juga sih ya, masyarakat tuh mesti aware lah bahwa yang namanya efek samping mah bukan cuman wilayahnya vaksin gitu. Iya. Semua obat yang
dimasukkan atau ditempelkan ke tubuh manusia itu selalu punya resiko efek samping. Betul. Ya, sesederhana plester luka aja kan, lu kegores terus lu tempelin plester luka. Itu ada yang alergi sama lemnya. Iya. Yang alergi merah-merah sama lemnya. ya. Jadi obatnya sembuh tapi pinggirnya merah-merah Iya. gitu. Karena alergi sama lemnya. Jadi ya wajar lah, satu efek samping itu sesuatu yang wajar ya. Lalu yang kedua itu bisa dihindari dengan yang tadi konsultasi lah. Iya, sebelumnya. betul. Kalau ragu-ragu ya konsultasi dulu ke dokter. Dan efek samping itu kenapa obat ini atau produk ini dirilis ke masyarakat? Karena berdasarkan kajian ilmiah, efek sampingnya itu bisa ditangani atau masuk dalam kasus yang sangat kecil lah, sehingga kita bisa sebut aman gitu. Iya, betul. Dan apa namanya? Ada yang bilang, oh iya tapi kan terburu-buru. Ya, satu sisi memang terburu-buru, emergency. Tapi di sisi lain seluruh lab di dunia ini yang tadinya neliti jamur, bakteri, berhenti semua neliti COVID. Bener. Jadi gue bilang mah oke lah gitu. Iya. Walaupun terburu-buru tapi semua lab seluruh dunia ini fokus ke satu titik yang sama gitu kan. Ya. Bahwa ada efek samping lalu itu kemudian diberitakan, ya itu benar, dan bahwa kita harus berhati-hati itu benar gitu juga. Iya, lu kan nggak kena, kalau yang kena mah nggak bisa ngomong kayak gitu, maksudnya kena efek sampingnya ya iya benar gitu. Tapi jangan sampai adanya kasus efek samping ini membuat kita jadi gue mah mendingan enggak gitu. Iya, betul. Enggak gitu. Betul. Pada saat semua orang divaksin terus lu tuh enggak edgy, enggak gitu. Betul. Lu mengacau sebuah tatanan baru yang mau dibuat gitu. Yang kita pernah ngomong juga, kalau masalah virus ini, no one safe until everyone is safe. Iya, betul. Karena begitu kita nggak mau divaksin, terus virusnya masuk ke kita, terus di kita mutasi, terus vaksinnya jadi batal gitu. Iya. Wah, itu kacau. Seolah-olah kita nggak mau dipasangin alarm, maling masuk ke rumah kita, terus duit kita dipakai buat beli alarm sama malingnya, supaya dia pelajari jebol rumah orang lain gitu. Itu. Wah, cilaka kan. Cilaka. Jangan sampai ada maling yang berhasil mencuri sesuatu dari kita, intinya gitu. Makanya Pasang alarm semua. Vaksin semua, ada efek samping iya. Kemungkinan resiko itu ada sama seperti semua obat. Iya betul, sama seperti semua obat. Dan kalau mau yakin resiko. Ya ke dokter dulu. Tanya, dok, saya gimana nih? Kalau dokter bilang oke, aman, nggak apa-apa ya udah gitu. Karena semuanya kan udah dihitung lah. Dan yang mungkin banyak nggak tahu juga, kalau habis divaksin itu kita dapat kartu, itu ada nomor teleponnya. Yang kalau lu kenapa-kenapa lu telepon ke situ. Oh iya gitu. Betul ya ada. Lu demamnya luar biasa atau sakit nyeri tulang dan macam-macam itu, lu bisa telepon ke situ dan melaporkan sehingga kemudian bisa ditangani. Terus ya itu jadi catatan juga buat yang lain, dan ternyata menurut data sementara ini udah 11 berapa juta orang, 12 juta orang yang sudah divaksin itu, laporan yang masuk ke posko itu teh kecil lah. Kecil gitu, ya, kecil. Sebenarnya orang Indonesia udah biasa sama side effect, Van. Iya. Kalau makan mecin itu aus kan, nah itu kan udah biasa. Itu setiap kali makan Indomie, setiap kali makan bakso kok jadi aus gitu. Ya itulah. Efek samping yang itu kita nikmati dengan es teh. Iya betul. Jadi kalau efek sampingnya rada-rada pegel-pegel, meriang, pengen makan banyak, batalkan semua janji meeting, tidur. Dinikmati saja. Iya. Gitu. Pengen makan banyak ya makan gitu. Tapi 2 hari aja. 2 hari aja. Besoknya ini masih lapar. Kalau kata orang Sunda tuh namanya mamayu. Kalau habis sakit kan suka pengen makan. Iya. Kan lu nggak sakit, lu kan disuntik doang. Oke, kita ketemu di Random Jumat berikutnya dengan obrolan lain. Masih bersama saya Evan Kartawirya. Dan saya Harnas. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.